242. Tak mau berbasa-basi. Dor. Prang. Dasar bodoh. Kenapa kalian bisa ketahuan? Ujar seorang wanita kisaran 30 tahun dengan mimik muka kurang senang, setelah memuntahkan 2 buah peluru dari pistolnya. Akibat dari tembakannya itu, sebuah guci besar, hancur berkeping-keping, diterjang peluru yang ditembakkan oleh wanita tersebut. Kami tidak tahu, Nyonya. Kemungkinan Denny dan si Komar itu terlalu mencolok dalam memata-matai pemilik birawa itu, hingga dengan mudah kegiatan mereka diketahui. Jawab Pares takut-takut. Bukankah sudah kukatakan, lakukan pengintaian itu secara alami. Tapi kenapa masih juga ketahuan oleh mereka? Bentak Erviana kesal. Kemudian diam, mengambil nafas dalam, lalu berkata lagi, jika begini caranya, bagaimana aku bisa membalaskan dendam, dan merebut kembali perusahaan yang seharusnya sudah menjadi milikku itu? Prang. Sebuah gelas kaca melayang ke dinding, pecah berantakan di lantai, akibat dilemparkan oleh wanita yang sedang emosi itu. Lalu bagaimana dengan anak buahmu yang lain? Apakah mereka juga ketahuan? Tanya Erviana masih dengan ekspresi kesal. Mereka saat ini masih aman-aman saja, Nyonya. Karena tugas mereka hanya mengarahkan, bukan ikut memata-matai orang itu. Jawab Pares apa adanya. Hubungi anak buahmu yang lain, agar sementara menghentikan kegiatan. Tarik seluruhnya dari lokasi. Jangan menampakkan diri dulu. Perintah Erviana tegas. Baik, Nyonya. Jawab Pares patuh. Kemudian meminta izin untuk pergi dari ruangan itu, guna menghubungi bawahannya agar segera kembali ke markas. Tunggulah kau, Dion. Kau boleh merasa menang saat ini. Gara-gara anak buahmu, Melviano mati, dan aku gagal mendapatkan perusahaannya itu. Ucap Erviana geram. Lalu diam sejenak. Tak lama kemudian berkata lagi. Jangan kau pikir aku akan diam saja. Kau terlalu meremehkan monster betina ini. Walau anak buahmu banyak, tapi kekuatan anak buahku jauh melampaui kekuatan anak buahmu itu. Ucapnya kuat, disertai dengan keyakinan yang sangat tinggi sekali. Dengan dukungan suamiku, aku akan memanfaatkannya untuk membuat perusahaanmu hancur. Agar kau bisa merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang disayang, juga kehilangan perusahaanmu. Ucapnya garang, sambil menyeringai buas. Kemudian keluar dari ruangan, dan masih tetap menenteng pistol kebanggaannya tersebut sementara itu. Dion saat ini sedang berhadapan dengan puluhan manajerial mall. Bahkan pemilik mall beserta dewan direksi juga hadir di situ. Apakah Anda bisa bertanggung jawab atas insiden penembakan itu? Gara-gara anak buah Anda, mall kami menjadi sorotan publik. Bahkan pihak kepolisian sudah meminta klarifikasi pada kami. Ucap Anggoro cukup kuat, seorang pemilik mall, sekaligus direktur utama mall tersebut. Sejenak dia mengambil nafas, dan menenangkan gejolak hatinya, agar tidak terlepas kendali. Gara-gara kejadian itu, pihak pengembang dan penanam modal besar di mall ini berniat akan menarik balik modalnya. Jika hal itu sampai terjadi, maka Andalah yang harus bertanggung jawab. Ucapnya terkesan marah. Siapa namamu? Dan berapa harga mall ini? Sebutkan saja. Jawab Dion dingin bercampur kesal. Apal, kau ingin membeli mall ini? Apakah Anda sedang tidak bercanda? Tanya Anggoro terkejut. Kalau ya kenapa? Respon Dion cepat.
Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk membahas hal yang tidak perlu di sini. Dan aku tidak suka terlalu banyak basa-basi. Cepat kau sebutkan. Berapa harga yang kau inginkan, agar mall ini menjadi milikku? Jawab Dion tegas. Bukan begitu juga teman. Kami hanya ingin meminta pertanggungjawabanmu. Itu saja. Respon Anggoro tidak enak hati. Pertanggungjawaban bagaimana yang kau inginkan? Apakah kau ingin meminta ganti rugi atas insiden itu? Ya, Anda benar. Jawab Anggoro tanpa ditutup-tutupi lagi. Kalau begitu, kenapa kau tidak jual saja mall ini? Agar kau tidak menanggung rugi serta tuntutan dari pihak luar. Kau sebutkan saja berapa harga nominal mallmu ini. Aku jamin dalam beberapa detik, kerugianmu sudah terbayar lunas. Ucap Dion dengan suara tegas. Siapa sebenarnya Anda? Tanya Anggoro dengan ekspresi khawatir. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu adalah, aku tidak suka berbasa-basil. Itu saja. Jawab Dion dengan ekspresi dingin. Anggoro tidak langsung menjawab. Dia malah memandang seluruh anak buahnya tersebut, seperti sedang meminta pendapat dari mereka. Tapi semakin dipandang, mereka semakin menunduk diam dan tak tahu mau jawab apa. Karena mereka hanya karyawan bawahan Anggoro, walau status mereka sebagai petinggi mall. Sebaliknya di pihak Anggoro, keningnya berkerut semakin dalam. Tanda bingung mau jawab apa. Dalam hatinya membatin. Jika aku jual mall ini, lalu apa lahan usahaku lagi? Karena hanya mall inilah satu-satunya usaha yang kumiliki. Tapi jika dia tetap bertahan tidak mau menjualnya, maka kerugian yang dia tanggung akan semakin besar. Anggoro tahu dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Dalam beberapa bulan, jumlah pengunjung pasti akan turun. Karena mereka merasa takut, kejadian itu akan terulang lagi. Dan mungkin akan menimpa mereka. Memikirkan semua itu, tanpa pikir panjang lagi, Anggoro langsung berkata, jika Anda sanggup membayar dengan harga 4,7 triliun, maka mall ini beserta isinya akan menjadi milik Anda. Ucapnya sinis, ingin mencoba menggertak Dion. Berikan nomor rekeningmu. Respon Dion cepat. Apa? Respon Anggoro terkejut. Bukankah kau mau uangmu itu? Jadi tunggu apa lagi? Jawab Dion enteng. Baik. Jawab Anggoro gugup, serta malu-malu. Tak lama kemudian, hanya dalam tempo singkat, bahkan tak sampai 1 menit, masuk sebuah notifikasi ke handphone Anggoro, yang menyatakan bahwa uang sejumlah 4,7 triliun, telah masuk ke rekeningnya. Ini, bagaimana mungkin? Ucap Anggoro terbata-bata. Siapa sebenarnya Anda? Kenapa Anda tidak melakukan tawar-menawar, tapi langsung saja menyetujui harga yang saya sebutkan itu? Ucap Anggoro keheranan. Sudah aku katakan. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk meladeni hal sekecil ini. Jawab Dion dengan sikap angkuhnya itu. Lalu berdiri dari kursinya dan berkata, untuk masalah serah terima dan pengurusan surat-suratnya, nanti akan ditangani oleh orang-orangku. Permisi. Ucap Dion datar. Tuan. Mohon maafkan sikap kami pada Anda. Kalau boleh kami tahu, dengan siapa kami sedang berhadapan? Tanya Anggoro dengan sikap sopannya itu. Dion Mahesa Birawa, cucu tunggal pemilik Birawa Group, pewaris dan pemilik perusahaan itu sekarang. Jawab Dion dengan ekspresi dingin.
kemudian bergegas meninggalkan kantor Anggoro, tanpa mengulangi kata permisi lagi, karena sudah terlalu kesal. Bam! Bagai mendengar petir di siang bolong. Semua orang yang ada di dalam kantor Anggoro terkejut. Tidak terkecuali Anggoro sendiri. Sungguh mereka tidak menyangka akan bermasalah dengan pewaris sekaligus pemilik Birawa Group yang sudah sangat terkenal itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Perkara sudah terjadi. Tidak mau mereka harus menanggung konsekuensinya. Apakah akan dipertahankan atau harus dipecat? Karena sikap arogan mereka sebelumnya pada Dion. Memikirkan semua itu, 22 orang petinggi mall, termasuk juga general manajernya, memandang ke arah Anggoro, mantan bosnya tersebut, seperti ingin meminta pendapat. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemilik baru itu. Statusnya tidak biasa. Kalian sendiri tahu siapa dia itu, dan bagaimana Birawa Group berkiprah dalam bisnis yang menggurita. Kita hanya debu yang menempel di dinding perusahaannya saja. Jadi aku tidak bisa menolong nasib kalian nanti. Ucap Anggoro putus asa. Matilah kita. Tadi aku sempat mengintimidasi orang itu. Ucap seorang deputi general manajer mall itu khawatir. Aku juga sempat menunjuk mukanya tadi. Sambung seorang manajer layanan bangunan dengan nada gemetar. Apapun yang terjadi, aku pasrah. Sambung seorang manajer HRD dengan raut muka masam dan pasrah. Kau ini bagaimana Tono? Kenapa tidak mengabarkan pada kami siapa tuan itu tadi? Bentak Anggoro kesal pada kepala satpamnya itu. Saya mana tahu Pak. Tugas kami hanya untuk menangani keamanan mall ini, bukan untuk menginterogasi orang. Kecuali kalau orang itu berbuat salah. Ucap Tono membela diri. Sama saja. Intinya dengan kau membawa orang itu kemari. Karena perbuatan anak buahnya itu, kita semua jadi susah. Bahkan bakalan dipecat. Tahu kau? Bentak seorang manajer pemasaran gusar. Itu sudah resiko pekerjaan Pak. Kalau kita bersikap baik, ya selamatlah. Tapi kalau sudah menyinggung orang seperti itu, maka bersiap-siaplah untuk dipecat. Jawab Tono cuek, dan pergi begitu saja dari dalam kantor mantan bosnya itu. Mau kemana kau? Jangan kurang ajar seperti itu. Kau harus bertanggung jawab. Teriak seorang manajer keuangan pada satpam mall itu. Berani melangkah sedikit saja, kau akan kami pecat. Ancamnya garang. Pecat. Apakah kau tidak sadar posisimu saja sedang terancam? Malah mau memecatku? Mimpi. Balas Tono dengan sikap cueknya itu. Lalu benar-benar pergi meninggalkan mereka. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya dia meninggalkan kita begitu saja. Dasar manusia tidak tahu balas budi. Maki seorang manajer pemasaran mall itu kesal. Biarkan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah nasib kita sendiri. Apakah tetap dipakai atau dipecat setelah acara serah terima mall ini? Respon seorang manajer keuangan menenangkan teman-temannya. Nanti setelah kita tahu posisi kita, baru kita buat perhitungan dengan satpam itu. Ucapnya lagi seperti berharap bakal dipakai lagi oleh pemilik baru mall tersebut. Selagi mereka terus berdebat akan segala kemungkinan yang akan mereka hadapi, Dion menghubungi James, Siolung dan Erisa untuk datang ke mall, di lokasi yang sudah dia kasih tahu itu. Tak sampai setengah jam, ketiganya sudah sampai ke tempat yang sudah ditunjuk itu.
dan langsung menuju ke kantor Anggoro, didampingi oleh 30 orang pengawal elit, untuk melakukan proses serah terima. Setelah segala surat menyurat ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh 2 orang notaris, dan 1 orang pengacara daerah, Xiao Lung berkata, "Tuan Besar sudah memerintahkan kepada kami agar memecat semua petinggi mall, termasuk seorang satpam di mall ini. Jadi silakan kalian bersiap-siap untuk meninggalkan mall ini sekarang juga." Ucapnya lagi, "Tuan, apakah tidak ada pertimbangan lain agar kami tetap dipertahan di mall ini?" Tanya seorang deputi general manager mencoba keberuntungannya. "Apa yang sudah diperintahkan oleh Tuan Besar, itulah yang harus kalian laksanakan. Dan tidak ada acara tawar-menawar lagi," jawab James tegas. "Jadi silakan tinggalkan ruangan ini, karena kami akan menggunakannya untuk bekerja," ucap Xiao Lung dengan ekspresi dingin. 243. Rencana eksploitasi. Baik, ucap mereka serempak, dan langsung keluar dari kantor besar milik Anggoro sebelumnya, menuju ke ruang kantornya masing-masing, untuk mengambil barang-barang pribadi mereka. Setelah keluar dari kantor, semua wajah para bekas petinggi mall itu tampak lesu, seperti sudah kehilangan gairah untuk hidup. Sirna sudah harapan mereka untuk berkarir di mall yang selama belasan tahun menjadi tempat mereka untuk mengais rejeki. Semua karyawan yang melihat mereka bersikap seperti itu, tentu saja merasa heran. Di kepala mereka penuh dengan tanda tanya. Ada apa dengan bos-bos kita itu? Tidak biasanya mereka bersikap seperti itu. Apakah gara-gara kasus penembakan di tempat parkir tadi, hingga membuat mereka mendapat teguran dari Tuan Anggoro? Tanya salah seorang karyawati di bagian penjualan parfum merek ternama penasaran. "Manalah aku tahu. Kan dari tadi kita sibuk mengikuti berita perkembangan kasus tersebut. Kalaupun mereka bersikap seperti itu ya wajar, karena sedikit banyaknya mereka juga terkena imbasnya," jawab temannya sesama karyawan di gerai parfum itu apa adanya. Sudah. Jangan bahas masalah yang bukan urusan kita. Jangan sok tahu padahal kita tidak tahu. Hardik pimpinan gerai tersebut sedikit kesal, karena dari tadi mereka terus saja ngerumpi di bagian lain. Sejak peristiwa itu, hanya ada beberapa orang pelanggan yang menghampiri gerai kita. Kalau begini terus, lama-lama kita akan rugi. Tidak dapat komisi dari bos mall ini, ucap seorang karyawan mall di bagian pakaian anak-anak. Kemari semua. Ada desas-desus yang aku dengar, yang menyatakan bahwa mall ini telah berpindah tangan ke orang lain, ucap seorang karyawan dengan nafas terputus-putus. "Kau tahu dari mana?" tanya temannya seakan tidak percaya. "Berita besar seperti itu, mana bisa disembunyikan dari pendengaranku? Aku dengar sendiri dari supervisor keuangan," jawabnya semangat. "Pantas saja aku lihat beberapa petinggi mall itu keluar dari dalam kantornya dengan muka masam. Ternyata itu penyebabnya. Bukan hanya itu saja. Semua petinggi mall ini terkena pemutusan hubungan kerja. Semuanya dipecat." Respon pembawa berita itu tampak semangat. "Kenapa kau malah semangat seperti itu? Bukankah bos-bos kita itu sudah kehilangan mata pencaharian mereka?" tanya temannya keheranan. "Biarin saja. Sebagian dari mereka telah bersikap sombong pada kita. Rasain kalau sekarang mereka sudah dipecat." "Syukur," ucap si pembawa berita itu dengan wajah senang. "Diam.
Jangan kuat-kuat. Hardik, seorang karyawan yang mempunyai sikap pendiam itu, kesal. Tak lama sesudah karyawan pendiam tersebut berkata seperti itu, beberapa manajer, bahkan general manajer mall lewat di depan mereka, tanpa menoleh apalagi senyum pada mereka. Rata-rata wajah bekas petinggi mall masam ketika lewat itu, mungkin karena dampak dari pemecatan mereka yang tiba-tiba tersebut. 16.5. Setelah beberapa bekas petinggi mall lewat, keluar Anggoro, didampingi oleh James, Xiaolong dan Frieza, serta 30 pengawal elit yang berpenampilan sangat macho sekal. Kedatangan mereka sempat membuat suasana ramal menjadi hening. Banyak karyawan dan beberapa orang pengunjung sama-sama menoleh ke arah rombongan Anggoro itu, seperti sedang meminta penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa mereka. Tapi semua pertanyaan itu lewat begitu saja, karena tidak ada yang bisa memberikan jawabannya pasti. Maka jadilah suasana tersebut menguap dan hilang tertiup angin. Sementara itu, Anggoro terlihat sedang menuju ke mobilnya. Tapi sebelum masuk, dia sempat berkata pada James maupun Xiaolong, "Sampaikan salam maaf saya pada Tuan Besar. Semoga kedepannya bisa lebih baik." Ucapnya kuat penuh harap. "Akan kami sampaikan," jawab James cepat. Hotel Bintang 5, Grand Sriwijaya Hotel. Sore itu, Dion sedang duduk di balkon kamarnya, sambil melihat panorama sore menjelang petang. Saat ini dia sedang sendiri, sementara Ivory tengah membuatkan minuman untuk suaminya. Tak lama sesudah itu, terdengar bunyi bel merdu dari dalam kamar, atau suite mewah tersebut, pertanda ada orang yang ingin bertamu. Hans yang sedang duduk di depan suite, bersama dengan 10 orang pengawal elit, bergegas berdiri untuk memberi salam pada orang yang telah memencet bel di depan suite Dion. Itu yang ternyata adalah Tuan Birawa. "Salam Tuan Senior," ucap mereka serempak, sambil membungkukkan setengah badan mereka ke arah Tuan Birawa. "Ya, berdirilah," respon Tuan Birawa tegas. "Terima kasih Tuan Senior," jawab mereka serempak. Sementara dari dalam kamar, Ivory yang sedang membuatkan minuman untuk suaminya, ketika mendengar ada bunyi bel, dan juga melihat ke layar monitor CCTV, bergegas membukakan pintu untuk menemui kakek mertuanya tersebut. "Salam kakek," sapa Ivory sesaat setelah membukakan pintu untuk Tuan Birawa itu. "Mana suamimu?" tanya Tuan Birawa tanpa berbasa-basi lagi. "Dion sedang ada di balkon kek," jawab Ivory apa adanya. "Baik," responnya singkat. Kemudian memasuki kamar suite tempat Dion dan Ivory menginap, dan langsung menuju balkon suite tersebut. "Kakek," ucap Dion terkejut, lalu buru-buru berdiri untuk menyambut kedatangan kakeknya itu. "Duduk saja di tempatmu. Pandailah kakek akan duduk sendiri di sini," respon Tuan Birawa datar. "Ada masalah apakah hingga kakek sampai datang sendiri ke kamar Dion? Apakah karena masalah di mall itu?" tanya Dion penasaran. "Masalah itu tidak kakek anggap besar. Itu hanya mainan anak-anak kecil," jawab Tuan Birawa enteng. "Lalu masalah apa kek?" tanya Dion penasaran. "Masalah Anggoro yang tadi kau ceritakan itu. Apakah kau tidak mengenalnya lagi?" tanya Tuan Birawa menyelidik. "Sepertinya Dion tidak kenal atau tidak ingat sama sekali padanya kek," jawab Dion apa adanya. "Anggoro dan Bagaspati, 2 kakak adik, dulunya pernah bekerja pada kakek, walau hanya 8 tahun lamanya.
tapi cukup membuat kakek jengkel. Saat itu, mereka berdua datang, meminta pada kakek agar membantunya membangun usaha perhotelan, mall, dan pertambangan. Tapi kakek tidak meladeninya, walau pada akhirnya memberikan bantuan juga. Uang yang mereka pinjam saat itu lumayan banyak. Tapi kakek tidak tahu apakah uang tersebut memang digunakan untuk membangun usaha atau tidak. Kakek juga kurang tahu. Mumpung kita masih ada di kotanya ini, perintahkan anak buahmu untuk menemukan keberadaan Anggoro kembali, terutama si Bagaspati tersebut. Karena dialah yang paling banyak memakai uang dari Birawa Group kita. Lalu apa hubungannya dengan Dion, kek? Tadi kakek ada menanyakan, apakah Dion kenal dengan Anggoro itu apa tidak? Maksudnya apa, kek? Tanya Dion penasaran. Oh, waktu itu kedua orang tuamu masih hidup. Mereka berdua adalah bawahan langsung dari ayahmu, dan selalu datang menemuinya. Umurmu waktu itu baru genap 10 tahun. Mereka sempat berbicara padamu dan sangat menyukaimu. Dan kau pun menyukai mereka karena sikap mereka yang ramah. Tapi setelah mereka keluar dari perusahaan, praktis kakek dan mereka tidak pernah lagi bertemu. Jadi kakek ingin kau bawa si Anggoro itu ke hadapan kakek, dan temukan juga adiknya. Maksud kakek si Bagaspati itu ya? Tanya Dion cepat, hanya untuk memastikan saja. Ya, kau benar. Lakukan sekarang. Besok pagi bawa keduanya untuk menghadap kakek. Baik, jawab Dion cepat. Kemudian menghubungi Hans untuk segera masuk. Kasih tahu Burgon dan anak buahnya itu untuk mencari dan menemukan keberadaan Anggoro dan adiknya si Bagaspati. Besok pagi bawa keduanya untuk menemui kakek. Perintah Dion tegas. Baik Tuan Besar, jawab Hans patuh. Kemudian meminta izin untuk mengerjakan tugas. Sepeninggal Hans, Tuan Birawa menyeruput teh kesukaannya dengan perlahan. Setelah itu baru dia membuka suara. Mumpung kita sedang berada di pulau yang sangat terkenal akan bahan tambangnya itu, bagaimana kalau kita membuat perusahaan tambang di sini? Tanya Tuan Birawa langsung pada intinya. Apakah kakek yakin? Tanya Dion sedikit meragukan niat dari kakeknya itu. Kenapa tidak? Kekayaan alam yang ada di provinsi ini sangat melimpah sekali. Dengan kita membuka usaha di bidang pertambangan, setidaknya kita telah membantu usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan membuka usaha di sini, akan banyak tenaga kerja lokal yang akan terserap. Dan itu membantu perekonomian mereka menjadi sedikit lebih baik. Respon Tuan Birawa bersemangat sekali. Menurut kakek, beberapa bahan tambang yang ada di pulau ini harus kita kuasai. Di antaranya adalah minyak bumi, gas alam dan batu bara. Jika kita bisa menguasai sekitar 60% bahan tambang di sini, maka kakek yakin, perusahaan kita akan semakin dikenal oleh dunia. Ucap Tuan Birawa tegas, ketika dengan sengaja mendatangi kamar Dion. Apakah kakek yakin, kalau usaha pertambangan itu akan menguntungkan bagi kita? Tanya Dion sedikit meragukan niat baik dari kakeknya itu. Kenapa tidak? Saat ini dunia sedang mengalami krisis energi. Jika kita bisa bermain di dalamnya, mungkin kita bisa sedikit mengurangi masalah itu. Maka untung yang akan kita dapatkan bisa menjadi berlipat ganda. Jawab Tuan Birawa cepat. Perusahaan tambang kita sudah sangat banyak. Apakah harus menambah lagi, kek? Memang di daerah ini belum ada. Tapi di tempat lain sudah banyak sekali.
bantah Dion mencoba mengingatkan kakeknya itu. Jumlah perusahaan kita memang banyak, tapi produksinya semakin lama semakin menurun. Karena kita harus bersaing dengan perusahaan lain, terutama perusahaan asing itu. Jadi kakek mengusulkan agar kau menugaskan pada James Erisa dan Xiaolong untuk mencari segala kemungkinan. Apakah perusahaan kita bisa turut meramaikan dunia pertambangan di bumi Sriwijaya ini atau tidak? Ucap Tuan Birawa tetap ngotot untuk membuat perusahaan di Pulau Es. Baiklah kalau itu mau kakek. Dion akan mendukung usulan kakek itu, dan akan mengerjakannya dengan segala upaya, serta kemampuan yang bisa dilakukan. Respon Dion tegas. Bagus. Itu baru namanya pengusaha yang mempunyai misi dan visi ke depan. Sambut kakeknya senang. Kalau begitu kakek permisi dulu. Ada sesuatu yang harus kakek lakukan segera. Ucap Tuan Birawa cepat. Baik kek. Jawab Dion singkat. Tanpa bertanya lagi. Pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh kakeknya itu? Di suatu tempat komplek mansion mewah milik Anggoro. Kenapa kau jual usaha mallmu itu kak? Tanya Bagaspati terkesan kesal atas keputusan kakaknya tersebut. Apakah kau sanggup menolak sejumlah uang yang sangat banyak itu? 4,7 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Dengan uang itu, aku bisa mendirikan perusahaan baru. Misalnya perkebunan, pertambangan atau kembali membangun usaha retail lain yang jauh lebih besar dari mall yang telah aku bangun itu. Jawab Anggoro dengan keyakinan tinggi sekali. Memangnya siapa orang yang telah sanggup membeli mallmu yang tidak seberapa itu? Tanya Bagaspati penasaran. Dion Mahesa Birawa, cucu tunggal Tuan Mahesa Birawa, pemilik perusahaan Birawa Group, tempat kita bekerja dulu. Jawab Anggoro berterus terang. Apa? Respon Bagaspati terkejut. Bersambung. 244. Membangkang.